semuanya, kembali lagi dengan saya Indah Tifa Rahma dengan nomor NPM 1210200047. Kali ini kita akan membahas mengenai materi membangun human capital atau modal manusia berkualitas unggul. Oke, tak perlu lama-lama lagi, mari kita saksikan video pembelajarannya. Let's go! Oke, kali ini kita akan membahas membangun human capital atau modal manusia yang berkualitas unggul. Oke, sekarang kita masuk ke human capital dan manajemen. Di sini ada beberapa poin, yaitu salah satunya ada SDM, yaitu sejarah peradaban manusia membuktikan bahwa manusia mampu menciptakan jauh lebih banyak informasi dari yang diserap oleh manusia itu sendiri, dan dapat mempercepat perubahan jauh lebih cepat dari manusia yang mengikutinya. Manusia seperti ini adalah manusia yang memiliki keterampilan, kompetensi, dan pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman belajar. Lalu yang kedua ada SDM unggul. Jika suatu bangsa ingin maju dan sejahtera, maka bangsa itu harus memprioritaskan investasi pembangunan SDM untuk mencapai tingkat nilai yang tinggi dan tersedianya SDM yang unggul. Penekanan nilai ini membantu manusia lebih kreatif, produktif, dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dan belajar keras dengan komitmen dan dedikasi tinggi didukung dengan integritas tinggi. Lalu yang ketiga ada investasi pendidikan untuk SDM unggul. Pembangunan human capital melalui investasi pendidikan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat penting untuk mempersiapkan masa depan bangsa yang lebih baik lagi. Lalu yang keempat ada variabel penting SDM, yaitu variabel penting dalam SDM adalah kemampuan, sikap, nilai-nilai, kebutuhan, dan karakteristik demografinya. Variabel tersebut menurut Gomes 2003 dipengaruhi oleh lingkungan seperti norma dan nilai-nilai masyarakat, tingkat pendidikan, dan peluang yang tersedia. Lalu ada pentingnya manajemen SDM, yaitu sifat SDM selalu berkembang atau dinamis, baik jumlah maupun mutunya. Maka untuk memperoleh keseimbangan antara SDM yang tersedia dengan tingkat perkembangan ekonomi, pada tahap tertentu diperlukan manajemen SDM yang tepat pada tingkat nasional dan daerah. Lalu ada penekanan kualitas SDM. Yang pertama itu ada kualitas spiritual melalui aspek iman, takwa, dan moral. Yang kedua itu ada kualitas masyarakat dan berbangsa termasuk kesetiakawanan sosial, bertanggung jawab, dan disiplin sosial. Lalu yang ketiga ada kualitas karya, yaitu yang meliputi yang pertama itu ada faktor pribadi, yaitu kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, dan mandiri. Yang kedua ada faktor lingkungan dan organisasi seperti situasi kerja dan kepemimpinan. Yang ketiga atau yang terakhir itu ada faktor luar, yaitu organisasi seperti memahami nilai-nilai sosial dan ekonomi. Dan poin yang terakhir itu ada kebutuhan SDM Indonesia. Dari pandangan di atas ditegaskan SDM yang diperlukan Indonesia adalah orang yang cakap, dapat dipercaya, memiliki motivasi yang tinggi, memiliki kemampuan dan kecakapan, menciptakan iklim hubungan yang produktif, dan mengembangkan iklim kerjasama tim yang solid. Oke, selanjutnya kita akan membahas human capital dan manajemen SDM. Secara harfiah, pengertian modal manusia atau human capital adalah pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan keterampilan yang menjadikan manusia sebagai modal atau aset suatu bangsa. Human Capital Management oleh Gaspard pada tahun 2012 dikenalkan juga sebagai manajemen talenta, yaitu suatu SDM yang terkait dengan proses pengembangan SDM dan memperkuat kedudukannya dalam suatu lembaga, memelihara dan mengembangkan SDM, dan menarik sebanyak mungkin SDM yang memiliki kompetensi, komitmen, dan karakter agar organisasi menjadi lebih berkualitas.
Dalam menyiapkan SDM yang berkualitas, manajer dalam seluruh hierarki organisasi bertindak sebagai perencana, pengorganisasi, pengarah, pemotivasi, dan pengendali. Pada dasarnya, organisasi memiliki ketergantungan dengan SDM yang ada dalam organisasi untuk menggerakkan organisasi, memenangkan persaingan, dan mencapai tujuan melalui proses dan mekanisme manajemen yang benar. Dalam Human Capital, MSDM adalah penggunaan dan pengaplikasian fungsi-fungsi manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengelolaan dan pengaturan peranan SDM dalam suatu organisasi. Oke, selanjutnya kita akan membahas human capital dan investasi pembangunan SDM. Di sini ada beberapa poin, yaitu yang pertama itu ada standar kualitas, yaitu kualitas produktivitas memenuhi standar apabila SDM mendapatkan pengalaman belajar dan pelatihan yang cukup untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai bidang peminatnya. Lalu ada konsep human capital atau modal manusia, yaitu berkaitan dengan fakta bahwa pada dasarnya manusia akan menanamkan investasi dalam dirinya melalui pendidikan, pelatihan, dan aktivitas lainnya. Terus ada investasi SDM, yaitu investasi dalam bentuk penyediaan fasilitas pendidikan, penyediaan tenaga pendidikan, dan kependidikan yang berkualitas akan menjamin SDM yang unggul, andal, dan berkarakter. Dan yang terakhir itu ada penempatan SDM, yaitu penempatan orang yang berprestasi dan bereputasi akan memberikan jaminan bahwa pembangunan human capital dalam organisasi pendidikan dapat memenuhi target SDM yang diharapkan. Oke semuanya, mungkin segitu saja pemaparan materi mengenai membangun human capital dari saya. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. See you di video selanjutnya. Bye-bye.